Baik, kita mulai sebenarnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Ahmad Fatur Rizky. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Saya dari semester 5 kelas B dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya izin memaparkan materi saya yang berjudul hand tool dan dongkrak. Apa itu hand tool? Dan teman-teman tahu di sini hand tool itu apa? Ya, di sini adalah alat yang menggunakan tenaga manusia, teman-teman, bukan menggunakan tenaga listrik. Kalau dongkrak, teman-teman di sini udah nggak asing lah ya. Dongkrak itu alat yang digunakan pada saat kita akan mengangkat kendaraan. Langsung saja masuk pengertiannya. Pengertian hand tool. Hand tool adalah alat bantu kerja manual yang tidak menggunakan listrik atau mesin, melainkan hanya tenaga dari penggunanya. Contohnya seperti apa? Yang pertama bisa dari itu palu besi, palu karet, terus kunci pas, kunci sok, kunci ring, dan lain sebagainya. Fungsinya buat apa sih? Alat ini berfungsi untuk membantu pekerjaan seperti mengencangkan dan melonggarkan baut atau skrup, memotong, menjepit, memukul, dan lainnya. Mungkin di sini saya sebelum lanjut ke materi mau tanya dulu ke teman-teman semua yang di sini, baut sama mur itu bedanya apa, Mas Heswi tahu? Baut itu yang seperti apa? Mur itu yang seperti apa? Mas Aik tahu? Mas Dino? Ya. Tapi di sini belum pada tahu ya, baut apa, mur itu apa? Kalau baut itu yang ada kepalanya, sedangkan kalau mur itu yang berlubang, itu bedanya. Kalau sebelum udah pasti tahu ya, udah pada tahu. Lanjut. Alasan menggunakan kunci pada otomotif sesuai dengan SOP. Yang pertama itu pasti meningkatkan keselamatan. Yang kedua menjamin efisiensi dan umur komponen itu sendiri. Jika kita menggunakan alat sesuai dengan peruntukannya, maka kita akan mempercepat pekerjaan kita sendiri dan umur komponen tersebut. Contohnya kalau kita mau melepas baut atau mur spion, kita menggunakan kunci apa, Mas Hasbi? Yang paling mudah di baut spion. Ya, kunci pas. Bisa enggak kalau kita pakai kunci sok, kunci T? Tidak bisa ya, karena sesuai dengan porsinya dan takarannya masing-masing. Yang ketiga itu mempertahankan garansi resmi, terus selanjutnya mencegah kerusakan. Jika kita menggunakan alat sesuai dengan peruntukannya, maka akan mencegah kerusakan. Yang paling penting itu yang poin ini, meningkatkan efisiensi kerja. Jika kita menggunakan alat sesuai dengan peruntukannya, maka kerja kita akan lebih cepat, lebih efisien, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang tenaga, dan lainnya. Selanjutnya, saya di sini mengambil contoh, itu bisa dilihat ya teman-teman di gambar di layar, itu ada kunci pas. Kunci pas itu alat yang digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut serta mur, terutama yang berbentuk segi 6 atau heksagonal. Ini kan saya sudah teman-teman. Terus ini juga catatan ya teman-teman, ini kunci pas kita gunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut yang mempunyai momen kecil. Kalau bisa kayak misalnya kalau bautnya kencang banget itu, kalau
pakai kunci pas itu tidak efisien karena tidak akan kuat, karena di sini kan daya jepitnya, daya jangkarnya atau baut itu sendiri akan berkurang. Kalau misal murnya atau bautnya itu kencang sekali Mas Hasbi, kalau kita menggunakan kunci pas apa yang terjadi? Patah kuncinya Pak. Kuncinya patah ya. Terus juga merusak dari baut itu sendiri. Kalau kita memakai kunci pas tapi bautnya itu mempunyai momen yang tinggi, itu malah bisa merusak kuncinya, bisa patah. Yang tadi kata Mas Hasbi benar, kuncinya patah, yang kedua juga akan merusak dari komponen itu sendiri. Selanjutnya kunci ring. Jadi bentuknya ini kayak cincin ya teman-teman, ini di kayak lingkaran. Ini fungsinya buat apa sih? Alat ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut danur heksagonal dengan cengkraman yang lebih stabil karena bentuk ujungnya seperti cincin. Di sini catatannya juga kalau kunci ring ini digunakan kita saat mengencangkan atau mengendorkan baut dengan momen yang tinggi. Jadi di sini daya cengkramnya, daya jepitnya lebih menjepit ke bautnya dibanding tadi kan kunci pas kayak daya jepitnya kurang ya teman-teman nih. Kunci pas kan kayak gitu bentuknya ya, daya jepitnya menjepit ke bautnya itu kurang. Masuk ke selanjutnya itu kunci kombinasi. Kombinasi apa sih itu? Itu kan ada kunci ring sama kunci pas. Jadi dikombinasikan. Alat ini memberikan fleksibilitas karena dapat digunakan pada situasi yang berbeda-beda, seperti di ruang sempit dengan kunci ring tadi, atau membuka nomor torsi yang itu lebih kecil ya teman-teman dengan kunci pas, sehingga lebih praktis karena satu alat bisa memiliki dua fungsi berbeda. Jadi di sini intinya lebih praktis ya teman-teman, tidak harus membeli dua kunci pas atau kunci ring, tapi kita bisa membeli satu saja. Punya satu saja sudah memuat kayak kunci ring sama kunci pas. Jadi sudah dikombinasikan, jadi lebih hemat biaya, tidak usah membeli dua kunci sekaligus. Ya, masuk ke slide selanjutnya yaitu kunci T. Kunci T digunakan saat Mas Mas Indro. Kunci T itu yang digunakan buat mengencangkan baut yang seperti apa, mungkin letaknya di mana gitu. Yang sulit Mas, letaknya itu yang sulit. Ya, betul kata Mas Hasbi. Kunci T kita gunakan itu ketika baut itu kayak misal di dalam yang areanya kita sulit kita jangkau, jadi kita membutuhkan kunci T. Baut ini disebut kunci T karena berbentuknya seperti huruf T. Makanya disebut huruf kunci T. Makanya disebut kunci T. Kunci T adalah alat tangan dengan berbentuk seperti huruf T yang berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut, terutama pada area yang sulit dijangkau karena sempit atau di dalam. Misalnya kita mau melepas kayak tutup knalpot dari sepeda motor, kita kan juga letaknya itu sulit ya, kayak kunci pas sama kunci ring itu sulit dijangkau. Maka kita juga bisa menggunakan kunci T. Mungkin di sini teman-teman ada tahu nyebutin merek apa kunci yang bagus itu mereknya apa? Kunci yang bagus biasanya terbuat dari aluminium Mas. Aluminium. Contohnya yang merek yang pasaran yang sering kita temui apa masuk mereknya? Tekiro ya, betul kata Mas Hasbi. Kunci yang pada umumnya banyak di pasaran itu mereknya Tekiro karena ya sudah pada tahu lah kualitasnya itu ya, yang bahannya lebih kuat. Sekarang juga banyak kayak kunci-kunci kayak lebih murah harganya, jadi bahannya itu juga rawan patah karena bahannya tidak kuat.
Ya, alat selanjutnya yaitu padu karet. Padu karet tahu lah ya Mas Indro? Fungsinya buat apa Mas Indro kalau padu karet? Lupa. Ya kalau padu karet ini intinya buat memukul ya teman-teman, tapi tanpa merusak dari komponen yang kita pukul. Fungsi padu karet pada otomotif adalah untuk memukul atau membentuk bagian bodi mobil seperti panel logam tanpa merusak atau meninggalkan bekas goresan, serta untuk meratakan komponen yang penyok atau memasang bagian-bagian tertentu tanpa menimbulkan kerusakan, misalnya tap mobilnya yang itu ada mengalami penyok. Kita bisa bedakan dikit-dikit menggunakan padu karet, karena langsung pakai padu besi nanti akan merusak dari komponen tersebut. Selanjutnya adalah padu besi. Padu besi di otomotif bervariasi, terutama untuk memukul, membentuk dan melepas komponen yang macet atau menyatu. Jadi ada misal kalau kita menemui komponen yang macet, bisa kita padu dipukul. Selanjutnya adalah kunci sok. Teman-teman sudah nggak pada asing lah ya kunci sok. Kunci sok itu yang seperti apa, Mas Dino? Seperti itu. Ya, seperti ini ya, seperti itu benar. Dan di gambarnya ini, jadinya kunci sok ini ada ininya, ada ini namanya sama dengan mata kuncinya. Kunci sok ini dibanding sama kunci T ini lebih kunci ini bisa digunakan diganti-ganti ini mata kuncinya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya bahasakan fungsi kunci T adalah untuk mengencangkan dan mengendurkan mur serta bau, terutama yang sulit dijangkau seperti di dalam atau dipasang dengan kunci biasa yang sulit dijangkau dengan kunci biasa yang sudah teman-teman. Hal ini sangat berguna karena mata kuncinya dapat diganti-ganti sesuai ukuran dan bentuk bautnya, serta bisa disambung dengan berbagai gagang atau perpanjangan untuk mencapai posisi yang sangat sulit. Jadi di sini lebih praktis ya teman-teman dibanding kunci T tadi. Di sini kan lebih bisa menyesuaikan dengan ukuran dari kunci tersebut, dari bautnya bisa kita sesuaikan dengan mata kuncinya. Selanjutnya kunci Inggris. Apa itu Mas Hasbi kunci Inggris? Kunci yang bisa diatur besar kecilnya itu Mas, ukurannya itu. Ya benar. Kalau kunci Inggris itu kita bisa atur, bisa setel. Ini kan ada namanya nih. Ini handle itu buat pegangan. Terus yang penyetel barang ini bisa diputar-putar, bisa kita sesuaikan setelannya. Ini yang bisa digeser yang atas sama yang bawah? Yang bawah. Yang atas ini tetap ya teman-teman. Yang bawah bisa kita menyesuaikan dengan bautnya. Kunci Inggris adalah alat mekanik yang berfungsi untuk mengencangkan atau melepaskan baut dan mur dengan gerakan yang dapat disesuaikan ukurannya. Fungsi utamanya adalah sebagai alat serbaguna yang dapat digunakan saat kunci pas atau kunci ring tidak tersedia dalam ukuran yang tepat. Jadi di sini ya kayak kita punya kunci pas tapi cuma satu. Di sini kunci Inggris lebih bervariasi ya, bisa kita setel dengan sesuai dengan kemauan kita. Tapi ya itu ya teman-teman, kalau kayak mata rahangnya kayak gitu ya daya jepitnya pasti berkurang. Ya catatannya kalau di sini kunci Inggris itu buat mengencangkan momen baut yang mempunyai momen kecil, jangan yang besar. Kalau momennya besar, bautnya kencang, pakai kunci Inggris juga akan merusak dari baut itu sendiri. Jadi bautnya itu bisa panas, bisa bulat.
selanjutnya adalah tang. Di sini tang juga bermacam-macam ya teman-teman, bisa dilihat di depan di layar. Yang pertama adalah tang kombinasi, alat serbaguna yang menggabungkan fungsi menjepit, memotong, dan memegang kawat kompor di bagian tengahnya. Kita bisa dibuat seperti ya teman-teman di sini. Terus selanjutnya adalah tang potong. Bentuknya seperti ini, kayak mata pisau gitu ya, tajam. Dirancang khusus untuk memotong kawat, kabel atau logam tipis dengan bahannya yang tajam. Ini. Jadi tang di sini juga berbagai macam ya teman-teman, tidak hanya satu dan macam-macam jenis. Yang pertama tang kombinasi, yang kedua tang potong untuk memotong seperti kawat, kabel dan yang lainnya. Terus selanjutnya ada jenis tang yang ketiga yaitu tang lancip. Tang lancip itu adalah tang dengan rangka panjang dan runcing yang berfungsi utama untuk menjepit benda kerja di area sempit seperti mur atau kabel dan untuk mengupas isolasi kabel secara presisi. Bentuknya ini ternyata lebih panjang dan lebih lancip. Ini fungsinya untuk menjepit. Nah, masuk ke materi yang selanjutnya, kan tadi kunci, sekarang sudah masuk ke dongkrak. Mas Indro, dongkrak ada berapa jenis Mas Indro? Dongkrak hidrolik ya teman-teman. Mas Adi mungkin tahu materi SMK dongkrak itu ada berapa jenis yang hidrolik? Saya tahu cuma hidrolik gimana? Hidrolik. Mbak Bina nggak tahu yang orang SMK itu kita. Kalau Mas Rino? Ada eksekutor, ada direktur. Mas Ari? Kalau dongkrak di sini dongkrak hidrolik ya teman-teman, jenisnya ada dua. Yang pertama bisa dilihat yang dari gambar yang sebelah kiri, dongkrak botol yang berwarna merah. Itu bentuknya disebut botol, dongkrak botol karena bentuknya seperti botol. Di sini namanya apa? Ini dongkrak apa? Mas Dasmi tahu? Angka injak. Suara injak. Apa hanya suara injak? Pakai kan bisa. Ini dongkrak buaya. Kenapa disebut dongkrak buaya? Karena di sini bisa yang seperti yang mulut buaya, bisa naik, bisa turun. Jadi disebutnya dongkrak buaya. Masing-masing punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dongkrak botol itu digunakan saat kita mengangkat beban kendaraan, khususnya mobilnya, yang jangan terlalu berat, kapasitasnya sendiri berapa ton. Tapi kalau kayak dongkrak buaya ini lebih kuat, lebih mempunyai momen yang lebih kuat, bisa buat mengangkat benda roda ke atas, sama kayak bus truk ini. Makanya biasanya pasti dongkrak buaya karena momennya lebih kuat. Ya, nanti di slide selanjutnya saya akan mengasih tutor bagaimana cara menggunakan dongkrak atau bagaimana cara menggunakan dongkrak untuk mengangkat kendaraan agar aman. Ya, di sini saya akan menjelaskan dongkrak botol. Dongkrak hidrolik botol berfungsi untuk mengangkat kendaraan berat seperti mobil, truk, atau mesin, sehingga memungkinkan perbaikan atau pemeriksaan pada bagian bawahnya lebih mudah dan aman. Ini catatan ya, tadi itu kendaraan berat seperti mobil, truk, menyesuaikan ya. Kalau mobilnya ringan juga pakai dongkrak botol nggak masalah, tapi kalau udah pakai truk itu saya sarankan pakai dongkrak yang buaya. Tapi juga kayak dongkrak botol ini momennya beda-beda ya teman-teman. Kalau botolnya semakin kecil juga momennya kecil. Kalau dongkraknya botolnya lebih gede juga momennya lebih kuat. Nilai plus tambahnya ini kalau dongkrak botol lebih mudah disimpan ya teman-teman. Kalau di bawah
Kalau di mobil-mobil penumpang, mobil-mobil roda 4 ini pasti biasanya mempunyai buat jaga-jaga pasti dongkrak botol dibanding dongkrak buaya karena lebih mudah disimpan dan tidak memakan ruang tempat. Ya, di sini masuk ke dongkrak buaya. Dongkrak buaya adalah alat bantu hidrolik untuk mengangkat kendaraan. Jadi disebut buaya karena bentuknya yang menyerupai bentuk buaya. Dongkrak ini bekerja dengan cara memompa tuas. Ini tuasnya teman-teman yang dipegang, bukan diinjak yang baik, tapi ditekan pakai tangan, bukan diinjak. Dongkrak ini bekerja dengan cara memompa tuas untuk mengubah energi menjadi tekanan hidrolik guna mengangkat kendaraan dengan kapasitas beban dari 1,5 hingga 20 ton. Jadi di sini lebih kuat yang dibanding dongkrak botol. Ya, selanjutnya adalah jack stand. Jack stand itu apa teman-teman? Bisa dilihat ya gambarnya itu section itu apa? Bisa masih itu jack stand. Penumpang kendaraan Pak setelah didongkrak itu menggunakan jack stand. Ya, tepat, benar kata Mas Rizky. Jack stand adalah alat penyangga yang digunakan untuk menopang dan menjaga kestabilan kendaraan setelah diangkat oleh dongkrak sehingga memungkinkan perbaikan atau perawatan yang aman di bawah mobil. Kalau misal kita ya mau mengganti ban Mas Rizky, kita cuma menggunakan alat yang namanya dongkrak doang tanpa menggunakan jack stand, apa yang akan terjadi Mas Rizky? Mobilnya bisa anjlok Pak, mungkin jika dongkraknya itu bocor atau apa kan bisa anjlok. Ya benar. Kalau di sini kita patokannya cuma mengangkat kendaraan tanpa dipakai ini jack stand, maka kita rawan ya teman-teman, itu dongkraknya rawan bocor. Kalau buat ditahan terus buat mengangkat kendaraan terus itu dongkrak rawan sekali bocor, maka kita perlukan ini buat menjaga, namanya jack stand buat menopang kendaraan. Jadi misal kita kalau mengganti ban walaupun ditinggal pakai ini jack stand maka tetap aman, tapi kalau mengganti ban cuma makainya dongkrak saja rawan bocor, dongkraknya malah bisa membahayakan kita sendiri. Kalau kita mengganti di bawah bisa kita ke bawah mobil ya, bisa kejatuhan. Di sini selanjutnya langkah-langkah menggunakan dongkrak. Yang misal kalau kita mau ganti ban mobil ya, langkah-langkah menggunakan dongkrak yang pertama itu persiapannya itu seperti apa? Jadi persiapan saat kita dongkrak. Biasanya itu yang pertama itu cari titik yang kuat dulu sebagai penyangga dongkrak itu. Ya, terus jalannya jangan pilih yang nanjak atau posisikan kendaraannya rata. Ya, kendaraannya di jalanan yang rata. Jangan lupa itu rem parkirnya diaktifkan, ditarik, nanti bisa mundur. Terus yang langkah yang kedua itu tempat titik dongkrak. Titik dongkrak kalau kita mendongkrak, misal bagian mobil itu yang kita dongkrak apanya Mas Rizky? Yang di bawah itu ya? Ya, di bawah roda itu ya. Catatannya teman-teman, kalau mendongkrak kita mau mendongkrak suatu kendaraan jangan ya besinya itu ya seng tipis. Kalau kita dongkrak itu akan merusak dari komponen itu sendiri. Kita harus menemukan titik yang paling kuat. Tadi di depan misalnya itu bisa dilihat teman-teman besinya yang kuat itu kita dongkrak nggak apa-apa. Tapi kalau ya bahannya dari seng tipis itu jangan berani-berani mendongkrak, maka kendaraan itu akan mengalami kerusakan pada komponen yang kita dongkrak tadi, malah membahayakan. Selanjutnya kalau sudah menemukan titik aman, titik dongkrak juga sudah ditemukan, kita angkat kendaraan tersebut dengan cara tadi menekan tuasnya. Setelah kendaraan sudah terangkat,
pasang tadi yang alat pengaman namanya apa tadi Mas Hasbi? Jack stand. Ya, biasanya kita pasang. Setelah kita pasang, kita bisa pendorongan dulu itunya apa? Dongkraknya bisa kita turunkan dulu, diganti dengan jack stand atau penyangga. Setelah sudah dipasang jack stand, kita lepas dulu, kita lepas ban mobilnya, rodanya kita ganti dengan baru. Setelah sudah terpasang semuanya, turunkan kendaraan dengan cara tadi didorong terlebih dahulu, terus jack stand-nya kita ambil. Setelah jack stand-nya kita ambil, dongkraknya kita turunkan. Setelah itu kendaraan siap dipakai lagi. Paham Mbak Bintang? Ya, masuk ke kesimpulan. Kita harus melakukan pekerjaan sesuai SOP. SOP itu apa? Kepanjangannya Mbak Bintang? Standar operasional. P-nya apa? SOP itu kepanjangan dari standar operasional prosedur untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas kerja serta meminimalkan kesalahan dan risiko. Jika kita menggunakan SOP dengan benar, maka pekerjaan kita terutama akan lebih efisien dan lebih cepat, dan kualitas kerja kita juga lebih baik. Ya, itu saja yang dapat saya paparkan materinya pada siang hari ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya. Mas Hasbi, Mas Indro, belum ada. Mbak Bintang. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan materi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.